Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam yang bahagia ini kita kembali berkumpul di salah satu dari masjid Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita mendengarkan ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga duduknya kita di dalam salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla Allah berikan kepada kita kasih sayang yang mudah-mudahan bermanfaat di akhirat kelak, karena saat itu tidak ada kasih sayang kecuali kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bahas adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab, dan tidaklah seseorang memiliki adab dan akhlak kecuali berasal dari hati yang memiliki kelembutan dan kasih sayang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguhnya orang-orang yang memiliki kasih sayang maka akan diberikan kasih sayang oleh Ar-Rahman. Maka tebarkanlah kasih sayang serta rahmat kepada segenap penjuru alam yang berada di dunia ini, maka yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi. Pada kitab beliau Al-Adabul Mufrad, kita masih pada bab man zara qauman fata'ima indahum, bab seorang yang menziarahi suatu kaum kemudian makan di jamuan mereka. Tersisa satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Al-Adab Mufrad ini. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana al-Makki qala haddatsana Hanzalah an Salim bin Abdullah qala sami'tu Abdullah bin Umar qala wajada Umar hullata istabraq فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من خلق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلال فأرسل إلى عمر بخلة وإلى أسامة بخلة وإلى علي بخلة. فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya
Makki, haddatsana al-Makki. Al-Imam al-Makki ini adalah guru al-Imam Bukhari yang meriwayatkan dengan sulasiyat. Apa itu sulasiyat? Sulasiyat adalah hadis yang antara al-Imam Bukhari dengan Nabi SAW 3 orang. Antara Imam Bukhari dan juga siapa? Nabi Muhammad SAW itu hanya 3 orang. Hanya dikatakan sulasiyat. Dan ini adalah tingkatan yang sangat tinggi dalam meriwayatkan hadis, terutama jalurnya al-Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari ada sekitar 22 sulasiyat. 22 sulasiyat, dan gurunya diantaranya adalah Makki Ibnu Ibrahim rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah seorang yang thiqah. Namun dalam periwayatan Al-Adabul Mufrad ini tidak terjadi sulasiyat, karena antara Imam Bukhari ada 4 orang, ada 5 orang sebelum Nabi SAW, yaitu Makki gurunya, kemudian Hanzalah, kemudian Salim cucunya Umar bin Khattab, kemudian ayahnya Abdullah bin Umar, kemudian kakeknya itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka periwayatan di sini adalah khumasiyah, 5 perawi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Ibnu Umar mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang membawa hullah. Apa itu hullah, jamaah sekalian? Hullah adalah pakaian yang dikenal oleh bangsa Arab. Istabraq yang terbuat dari sutra. Istabraq ini adalah kalimat Farisiyah yang kita sering dengar di dalam Al-Quran tentang pakaiannya penghuni surga. Bagaimana dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang istabraq, itu kain yang terbuat dari sutra. Dan Umar bin Khattab membawa pakaian ini yang terbalut dengan sutra. Maka beliau bawa menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar menawarkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, beli kain ini dan pakailah ketika engkau melaksanakan sholat Jumat." Karena hullah ini adalah pakaian yang biasa digunakan untuk menemui orang-orang penting ini. Karena pakaiannya pakaian resmi lah istilahnya. Dan Nabi SAW katakan oleh Umar, pakailah ketika sholat Jumat. Karena Umar tahu ini adalah pakaian yang sangat indah, pakaian yang bagus. Au hina taqdumu alaika lufud, atau ketika datang kepada engkau utusan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasuha man khalaqa lahu fil akhirah. Sungguhnya yang memakainya adalah mereka yang tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Maksudnya mereka yang tidak masuk ke dalam surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sutra bagi laki-laki. Sedangkan untuk para wanita diperbolehkan. Sebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW hanya membatasi sutra bagi laki-laki 4 jari ini. Berapa? 4 jari. Ini rukhsahnya yang diberikan oleh Nabi SAW.
Terserah mau dipasang di mana aja, yang penting syukuran saja. Selebihnya dilarang bagi laki-laki untuk menggunakan sutra. Dan kapan diperbolehkan? Nanti ketika masuk ke dalam surga, karena pakaiannya para penduduk surga adalah sutra. Ya mas kalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan banyak sekali hullah, pakaian yang pernah ditawarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada Umar, membagikannya kepada Usamah, membagikannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. 3 sahabat yang mulia yang menunjukkan kedekatan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar merasa heran, ya Rasulullah, engkau mengirimkan kepadaku hullah, pakaian yang terbuat dari sutra. Laqad sami'tuka taqulu fiha ma qulta. Sungguh aku mendengar apa yang engkau sampaikan saat itu. Di awal Nabi SAW mengatakan apa? Ini adalah pakaian bagi mereka yang tidak mendapatkan surga, yaitu pakaiannya orang kafir. Karena laki-laki dilarang menggunakan sutra. Umar heran. Maka Nabi SAW menjawab keheranan Umar, tabi'uha, engkau menjualnya. Jadi bukan untuk digunakan. Nabi SAW memberikan bukan untuk digunakan, tapi kata Nabi SAW, engkau bisa menjualnya, au taqdi biha hajatak, atau engkau menggunakannya untuk kebutuhan hidupmu. Maksudnya apa jamaah? Kata para ulama, untuk diberikan kepada keluargamu yang perempuan. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan diperintahkan untuk diberikan kepada istrinya atau anak para perempuan. Hadis ini sangat sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya pakaian itu digunakan biasanya untuk berziarah, untuk apa? Berziarah, dan juga untuk salat Jumat. Yang kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya disunnahkan ketika menemui seseorang atau bertamu menggunakan pakaian yang baik, ya. Bagaimana usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tidak boleh bagi laki-laki menggunakan sutra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar ketika memberikannya untuk dijual atau diberikan kepada wanita yang ada di keluarga Umar, atau hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari hasil penjualan. Dari hadis ini juga kata Syekh Muhammad Saidul Islam, dalilun ala umki mahabbati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa annahum yuhibbuna lahu kulla khairin dunyawi wa ukhrawi, kulla khairin dunyawi wa ukhrawi. Idza arada Umar
radhiyallahu taala anhu alaihi an yashtari al-hulla allati hiya min al-harir yatajammal biha. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sangat cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar ketika mendapatkan pakaian yang bagus tersebut, beliau tawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala bahwa saling berkunjung merupakan salah satu adab Islam yang sangat dianjurkan karena bisa mempererat hubungan tali persaudaraan di atas agama. Allah taala alam bisawab. Nah, termasuk bab yang selanjutnya bab fadluz ziarah. Bab keutamaan berziarah. Ada yang terlewat jemaah pembahasan, yaitu berkaitan dengan bedanya ziarah dan silaturahim. Perhatikan jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian yang menyamakan antara ziarah dengan silaturahim. Maka kita katakan jemaah sekalian, kalau seseorang mengunjungi kawannya atau temannya atau sahabatnya, maka kita katakan ziarah, kunjungan, bukan silaturahim. Karena silaturahim dari syariat maknanya adalah menyambung tali silaturahim yang memiliki hubungan rahim. Bisa difahami jemaah? Jadi kalau seseorang ingin menemui kawannya yang tidak memiliki hubungan nasab atau rahim, maka kita katakan ana ingin ziarah atau ana ingin berkunjung, bukan ana ingin silaturahim. Paham itu jemaah? Paham ya? Kalau silaturahim ini berkaitan dengan kunjungan kepada saudara atau kerabat yang memiliki hubungan dari rahim. Allah taala. Nah, masuk bab fadluz ziyarah. Qala rahimahullahu taala hadatsana Sulaiman ibn Harb wa Musa ibn Ismail qala hadatsana Hammad ibn Salam an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhan lahu fi qaryatin فأرصده الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخ لي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تركها؟ قال لا إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dalam bab ini dari gurunya Sulaiman ibn Harbin dan juga Musa ibn Ismail At-Tabuzaki, dua guru yang thiqah. Qala hadatsana Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah ini tidak perlu lagi kita pertanyakan tentang kepiawaiannya, keimamannya dalam meriwayatkan hadis. An Thabit bin Aslam Al-Bunani an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, zara rajulun akhan lahu fi qaryah. Ada seseorang yang menziarahi. Lihat, kita perhatikan Nabi SAW mengungkapkan dengan zara, artinya ziarah, bukan silaturahim. Akhan lahu fi qaryah, saudara baginya sama muslim fi qaryah, di sebuah perkampungan.
fa arsadallahu lahu malaka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengawasinya. Arsada yursidu artinya mengawasi. Ala madrajatihi, maksudnya madrajah artinya tariq, mengawasi perjalanannya. Maka malaikat ini mengatakan, aina turid, kemana engkau? Maksudnya di sini malaikat berubah menjadi manusia, karena tidak ada yang bisa melihat manusia dengan wujud asli kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan. Maka malaikat ini bertanya kepada orang tersebut ketika berubah menjadi manusia. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia. Aina turid, kemana engkau? Qala akhandi fi hadhil qaryah, aku memiliki saudara di kampung ini. Faqala hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha, apakah engkau memiliki balas budi terhadap nikmat yang pernah dia berikan kepadamu, atau engkau datang untuk mendapatkan apa jemaah? Faedah, mungkin minjam utang misalnya jemaah, kira sengaja datang rumah kawannya itu jauh-jauh, atau memiliki kepentingan dunia untuk bertemu dengan saudaranya ini. Ini maksudnya tarubuha. Maka orang ini mengatakan, la inni uhibbu fillah, tidak, sungguh aku mengunjunginya karena aku cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dia mencintai saudaranya karena Allah, dia mendatanginya, dia berziarah. Tidak ada tujuan lain. Qala fa inni rasulullahi ilaik, kata malaikat ini, maka sungguh aku adalah utusan Allah kepadamu. Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu, bahwasanya Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh merupakan keutamaan yang besar. Kata Imam Ibnu Qayyim, asy-sya'nu laisa an tuhib, walakin asy-sya'na an tuhab. Perkara yang membuat seseorang itu mulia bukan dia mencintai Allah. Bahkan orang-orang iman wajib untuk mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadanya seluruh kebaikan. Tentu kita wajib mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi yang lebih mulia, yang besar kedudukannya adalah Allah mencintai dirinya. Siapa dia hingga Allah Subhanahu wa taala mencintai dia? Masih ada makhluk selain dia. Tapi kenapa Allah mencintai dia? Karena ada kelebihan, ada keutamaan yang tidak didapati oleh orang yang lain darinya. Yaitu apa jemaah? Cinta karena Allah dan mengunjungi saudara. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anda pernah dengar dari Ustaz Hasan Al-Jaizi hafizallahu taala, semoga beliau kembali lagi mengisi
Kata beliau, tidak ada sesuatu yang sederhana yang berkaitan dengan cinta kepada Allah. Jemaah sekalian, saat Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai makhluknya, apa yang didapatkan jemaah? Sebagaimana hadis tentang waliullah, hadis yang pernah kita bahas, hadis Arba'in. Kalau seorang sudah cintai Allah, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa rizqahu alladhi yamshi biha, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa la in sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adani la'u'idan. Dalam penggalan hadisnya yang awal apa? Man hadali waliyan faqad adantu bil haqq. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Siapa yang bisa melawan? Allah Subhanahu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir hadisnya, wala in sa'alani ta'utiyan. Kalau seandainya dia meminta, langsung Allah kabulkan. Dan ketika dia meminta perlindungan, maka akan aku lindungi. Tidak ada penundaan jemaah. Saat dia minta, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Seorang yang bisa mendapatkan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya adalah mencintai saudaranya karena Allah. Dan di antara konsekuensinya apa jemaah? Menziarahi. Menziarahi. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran isbatu sifatil mahabbati lillah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat cinta kepada Allah min ghairi tamtsilin wala taqyifin wala ta'tilin wala tahrif, tanpa tamtsil. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyerupakan, tanpa membagaimanakan, tanpa menolak, dan juga tanpa merubah makna yang terkandung dalam. Fallahu ta'ala yuhibbu wa yuhab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan dicintai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Hai orang-orang yang beriman, kalau seandainya ada di antara kalian yang berpaling dari agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan suatu kaum yang mereka Allah cintai, dan mereka mencintai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah dengan karunia-Nya memberikan rezeki kepada kita untuk Allah mencintai kita. Wa hubba man yuhibbu, dan mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencintai segala sesuatu yang mendekatkan untuk kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ilaika.
Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ada faedah dari Syekh Saleh As-Sindi hafizallahu taala dari penjelasan Raudhatul Muhibbin oleh Imam Qayyim rahimahullah taala tentang masalah cinta. Raudhatul Muhibbin artinya tamannya orang-orang yang memiliki cinta. Kata beliau, tidak ada yang bisa memaknai pengertian cinta kecuali cinta itu sendiri. Paham gak maknanya? Paham gak? Hah? Berarti antum benar-benar bercinta. Ada yang mengatakan cinta itu rindu, cinta ada yang mengatakan apa? Ingin bertemu. Cinta itu adalah cinta yang tidak bisa digambarkan, dan semua orang mengetahui makna cinta. Dan di antara jamaah konsekuensi cinta apa? Mentaati. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Salah seorang syair, kalau seandainya engkau benar-benar mencintainya, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena seseorang yang mencintai, dia akan patuh, dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mulia ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, maka penduduk bumi pasti akan mencintai. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allah ketika mencintai seseorang, maka Allah mengumumkan kepada penduduk langit bahwasanya Allah mencintai fulan. Maka penduduk langit kemudian mengabarkannya kepada penduduk bumi bahwasanya Allah telah mencintai fulan, maka didapatkanlah penerimaan oleh penduduk bumi. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat mulia jamaah sekalian, ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya cintaan seseorang karena Allah merupakan sebab untuk seseorang mendapatkan cinta dari Allah. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alangkah apa jamaah? Langkahnya seseorang mencintai saudaranya karena siapa? Allah. Pertanyaannya jamaah, apa di antara bukti seseorang mencintai fulan karena Allah? Ya Allah, saya mau jawab. Hasan, yaitu saling memberikan nasihat. Karena terkadang seorang ketika dia mencintai saudaranya bukan karena Allah, dia akan segan, atau dia akan canggung, atau dia akan malu untuk memberikan nasihat. Padahal kalau seorang mencintai fulan karena Allah, maka justru dengan nasihat bisa jadi memperbaiki saudara. Hanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat. Karena manusia butuh pengingat, memberi nasihat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan saudaranya tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kesesatan. Padahal dia mengaku telah mencintainya karena
Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran keutamaan menziarahi orang-orang saleh dan saudara karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan dari kehidupan dunia yang sesaat ini. Dia datang hanya untuk bertemu karena merasa rindu, karena merasa cinta terhadap saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan terkadang ikatan persaudaraan atau cinta karena Allah Subhanahu wa taala di antara sesama muslim itu lebih kuat dan lebih kokoh talinya dibandingkan hanya hubungan kekerabatan. Benar saja. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab orang tersebut saling cinta, bukan hanya hubungan kekerabatan. Sudah masuk bukti saya jawab. Sudah masuk belum? Hah? 1 menit lagi. Maka jamaah sekalian saling berziarahlah, saling mengunjungi teman yang dulu mungkin pernah bersama satu kajian atau dahulu kita saling berangkat bersama. Tidak dikumpulkan bukan karena sama-sama pedagang misalnya, atau sama-sama teman nongkrong, tapi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka antum coba akan rasakan kebahagiaan dalam hati antum, karena antum mendatangi teman antum, kawan tersebut karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhal azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sebagian faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seseorang yang mengunjungi saudaranya karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga masyru'iyatu ziyaratil muslimi akhihil muslim. Disyariatkan untuk menziarahi saudaranya sesama muslim, dan dianjurkan dengan berziarah antara saudara sesama muslim akan mendapatkan keutamaan yang besar. Di antaranya sebelumnya kemarin kita sudah membahas adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya rumah di surga. Kemudian Allah memuji perjalanannya, tibta mamsyah wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Tibta mamsyah, sungguh perjalananmu itu perjalanan yang suci, perjalanan ibadah, yang menunjukkan tentang keutamaan saling berziarah. Kemudian hadis ini akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah dicintai Allah, maka sungguh dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ini walillahi matsalul a'la, dan bagi Allah pemisalan yang lebih utama. Kita tidak akan mencintai kecuali kepada orang yang memiliki akhlak yang baik. Kalau
fitrah yang baik. Ya, beda kalau kita membicarakan orang-orang yang fitrahnya sudah buruk. Karena at-tuyur taqa'u ma'ashfaliha, burung itu akan hinggap bersama yang sejenis. Tapi kita berbicara kepada manusia secara fitrah, bahwasanya seorang akan mencintai saudaranya karena dia memiliki kebaikan, atau karena dia memiliki keutamaan di sisi kita. Begitu juga Allah tidak akan mencintai seseorang yang tidak memiliki kecuali keutamaan, apalagi orang kafir. Hasya, Allah mencintai orang-orang pilihan, makanya mencintai para nabi dan rasul, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana dalam hadis ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran juga jamaah sekalian, hendaknya kita memperbanyak orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Agar saat kita mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan sebuah ujian, kita datang kepadanya kemudian kita meminta doa. Kan gitu. Kata Ustaz Arman rahimahullah ta'ala, di setiap zaman ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kabulkan. Bagaimana di zaman kita? Sudah berapa kali kita panjatkan doa untuk turun hujan, nggak turun. Karena kemarin dengar katanya pemerintah juga pernah sudah berusaha dengan hujan buatan menabur garam di awan. Dan katanya mengeluarkan biaya yang cukup lumayan. Kenapa nggak biaya itu digunakan untuk, kata Ustaz Arman rahimahullah ta'ala, mencetak orang-orang soleh? Harga itu kita biayai mereka, kemudian dia menjadi wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saat dia mengangkat tangannya maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Di zaman kita Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita jamaah sekalian. Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu ta'ala, ketika melakukan ziarah itu berniat an yanwiha fiha sahibuha at-taqarruba ila Allah li'annaha ibadah. Hendaknya ketika dia mengunjungi saudaranya sesama muslim, dia meniatkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah ibadah dan pasti bernilai jamaah. Jangan antum hitung-hitungan, wah sudah berapa yang anda keluarkan, pasti diganti jamaah, akan diganti dengan yang lebih baik. Karena perjalanan antum perjalanan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa antum keluar dari uang antum, harta antum, untuk bertemu saudara antum yang dahulu antum pernah bertemunya dan mencintainya karena Allah. Bisa jadi dengan apa yang antum keluarkan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai antum jemaah. Dan subhanallah, seandainya seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kita membahas hadis yang selanjutnya jamaah, tapi ini bab yang juga sangat indah ya. Ar-rajulu yuhibbu qauman walam yalhaq bihim. Seorang yang mencintai suatu kaum tapi dia tidak pernah bertemu dengan mereka. Apakah bisa bertemu? Ini juga hadis yang sangat indah jamaah, karena waktu. Kayaknya sayang kalau seandainya terputus. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bab yang sangat indah tersebut. Baik, Anda buka tanya jawab jamaah sekalian sambil menunggu waktu Isya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Betul. Assalamualaikum. Nah, adapun ziarah kubur itu maknanya sama, berkunjung, tapi kemana? Ke kuburan, kepada saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dan Nabi SAW dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, kan, tapi sekarang berziarahlah kalian karena akan mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat, terhadap masa depan kita semua. Masa depan bukan 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan. Masa depan adalah negeri akhirat. Maka dianjurkan Pak ziaratul kubur. Apalagi Syafi'i pernah mengatakan ini juga sebuah ide yang cemerlang ya. Jadi di perumahan itu justru pemakaman ditaruh di depan. Kalau sekarang perumahan, masya Allah, rumah yang paling indah, yang paling masya Allah ditaruh di depan, benar gak jawab? Padahal sepatutnya yang taruh di depan gerbang itu kuburan jawab, biar ingat. Hah? Ada insya Allah orang-orang yang apa? Yang mau menuju negeri akhirat. Biar apa jemaah? Biar ketika masuk itu takut mati. Jadi bukan malah apa? Ketika masuk gerbang, masya Allah ini rumahnya rumah besar semuanya. Ketika ternyata dia membeli yang paling pojok, paling kecil lagi. Jadi nggak pernah bersyukur. Tapi kalau melihat yang pertama kuburan ya 1x2 meter jauh. Dan gitu nggak ada lampu lagi. Kita sering-sering apa? Menziarahi kuburan. Nah, ada yang bertanya lagi jamaah? Betul. Betul. Apa? Iya, pokoknya sutra 4 jari ini kata Nabi SAW. Nabi SAW memberikan misalnya. Apa? Yang panjang lebarnya pokoknya sutra 4 jari. Karena dahulu nggak ada sentimeter, jamaah, nggak ada penggaris. Atau ditaruh di saku misalnya boleh foto. Taruh misalnya di bagian leher silahkan. Yang penting ukuran 4 jari. Karena dahulu nggak ada sentimeter. Kalau sentimeter mungkin Nabi SAW memberikan. Kan Nabi SAW apa? Nabiul Ummi, yang tidak menulis dan juga tidak membaca. Jadi Nabi SAW memberikan misalnya ini seperti itu. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih sebesar 4 jari. Lebih dari itu dilarang jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi laki-laki nanti ada yang lebih baik, yaitu di mana?
di surga ketika seseorang itu masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang kita sering membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa." Bisa difahami Pak? Adapun bagi wanita silahkan mau sutranya semuanya dari atas ke bawah, dipersilahkan. Allah Ta'ala. Nah, kita cukupkan jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.